Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Afita Siti Lanjuria. I am from class 4A. So, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang exercise 1 yang ada di Verbatim 12. Okay, now let's begin to exercise 1. Okay, for number 11 is the teacher. Kata the teacher itu termasuk ke dalam subjek. Untuk contoh kalimatnya itu, the teacher reminded the students that the examination is on Wednesday. The teacher di sini sebagai objek dan reminded di sini sebagai predikat. Kemudian the students di sini sebagai objek, dan untuk that clause-nya itu that the examination is on Wednesday. Kalimat ini sudah termasuk ke dalam kalimat verb pattern 12 karena di dalam kalimat sudah terdapat subjek, predikat, objek, dan that clause. Okay, for number 12 is told. Told di sini sebagai verb. Contoh kalimat dari kata told yaitu I told you that you might be adorable. I di sini sebagai subjek dan predikatnya told, kemudian objeknya you, dan that clause-nya yaitu that you might be adorable. Okay, next for number 13 is they. They di sana merupakan sebagai subjek. Contoh kalimatnya yaitu they satisfied the customers that all the products were secured. They di sana merupakan sebagai subjek, kemudian satisfied di sana merupakan sebagai predikat, dan objeknya itu the customers, dan that clause-nya yaitu that all the product were secured. Next for number 14 is the examination was on Monday. Itu merupakan that clause. Contoh kalimatnya seperti the teachers reminded us that the examination was on Monday. Untuk subjek di sini yaitu the teacher, dan untuk predikatnya itu reminded, dan untuk objeknya itu us, dan untuk that clause-nya yaitu that the examination was on Monday. And next for number 15 is us. Us di sana merupakan objek. Contoh kalimatnya itu seperti they warned us that running down in hallway might be dangerous. Untuk they di sana merupakan sebagai subjek, dan warned-nya merupakan sebagai predikat, dan us-nya merupakan sebagai objek, dan untuk that clause-nya yaitu that running down in hallway might be dangerous. Okay, for the next number 16 is reminded. Reminded di sana merupakan predikat. Adapun contoh kalimat dari kata reminded adalah he reminded me that the old pictures were beautiful. He di sana merupakan subjek, reminded di sana merupakan predikat, me di sana merupakan objek, dan that the old pictures were beautiful di sana merupakan that clause. And for number 17 is informed. Informed di sana merupakan sebagai predikat. Contoh kalimatnya itu seperti the lecturers informed us that the scholars were excited. The lecturer di sana merupakan sebagai subjek, dan informed di sana merupakan sebagai predikat, dan us di sana merupakan sebagai objek, dan that the scholars were excited di sana merupakan sebagai that clause. Okay, for the next is number 18 is C. C di sana merupakan sebagai subjek. Contoh kalimatnya itu seperti she told me that math might be easy to learn. Untuk C di sana merupakan sebagai subjek, dan talk di sana sebagai predikat, dan me di sana sebagai objek, dan that math might be easy to learn di sana sebagai that clause.
And for next number is 19 is me. Me di sana merupakan sebagai objek. Dan contoh kalimatnya seperti they told me that I might be a leader next month. They di sana merupakan sebagai subjek, told merupakan sebagai predikat, dan me sebagai objek, dan that I might be a leader next month di sana sebagai date clause. And for the last number is 20. Price had gone up again merupakan sebagai date clause, dan contoh kalimatnya itu seperti the sellers informed us that price had gone up again. Oke, rupanya cukup sekian yang saya sampaikan dan saya jelaskan dari exercise 1. I hope you enjoy it and thanks for your attention, and as I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Rizka Safira Nabila. I am from E-Class and I want to explain exercise 2 from Perpeten 12. Jadi exercise 2 ini dikerjakan untuk membedakan antara Perpeten 3 dengan Perpeten 12. Jika dalam Perpeten 3, pola kata kerjanya adalah subject plus verb, pronoun, not to infinitive. Sedangkan dalam Perpeten 12, pola kata kerjanya adalah subject ditambah verb, object, dan that clause. Nah, di sini contoh dari exercise 2 adalah he told me to study hard. Nah, ini adalah perpeten 3. Dan harus diubah ke perpeten 12, yaitu dengan cara menambahkan that clause. Nah, di sini that clause-nya adalah that I should study hard. Jadi merujuk kepada si objeknya, yaitu me. Pronoun dari me adalah I. Jadi jawabannya dari soal he told me to study hard adalah he told me that I should study hard. Nah, contoh yang kedua adalah she reminded me to meet the guest at the airport. Nah, jawabannya adalah she reminded me that I should meet the guest at the airport. Oke, sekarang ke soal nomor 1. Soalnya adalah my father taught me to speak slowly and carefully. Nah, di sini cara mengubah menjadi perpeten 12 adalah sama seperti tadi, merujuk kepada objeknya yaitu me. Pronoun dari me adalah I. Jadi jawabannya adalah my father taught me that I should speak slowly and carefully. Yang kedua soalnya adalah they told him not to be late. Nah, di sini merujuk kepada objeknya yaitu him. Pronoun dari him adalah he. Jadi jawabannya adalah they told him that he should not be late. Yang ketiga adalah please remind him to begin to teach next week. Nah, jawabannya sama seperti tadi, merujuk kepada objek him, yaitu pronoun dari him adalah he. Jadi jawabannya adalah please remind him that he should begin to teach next week. Nah, yang keempat adalah soalnya the teacher told us to do the exercise now. Di sini merujuk kepada objeknya us, jadi that clause-nya adalah we. Jadi jawabannya adalah the teacher told us that we should do the exercise now. Yang kelima adalah they promised me not to come late for my class. Nah, di sini that clause-nya tidak merujuk kepada objek, melainkan kepada subjek. Soalnya kalau merujuk kepada objek, nantinya tidak nyambung artinya. Karena di sini artinya adalah they promised me not to come late for my class. Jadi mereka berjanji kepada saya untuk tidak datang terlambat untuk kelas saya. Jadi kalau objeknya adalah me, jadi I, jadi di sini mereka berjanji kepada saya bahwa saya tidak akan terlambat untuk kelas saya. Kan nyambung. Jadi merujuk kepada subjeknya, yaitu they. Pronoun dari they adalah them. Jadi jawabannya adalah they promise me that them would not come late for my class. Jadi that clause-nya merujuk kepada subjek. Yang keenam adalah tell the student to have their papers taped. Nah, di sini merujuk kepada objeknya adalah student, the students. Jadi
pronoun dari the students adalah they, karena mereka banyak kan. Nah, di sini jawabannya adalah tell the student that they should have their papers typed. That clause-nya adalah they. Nah, yang ketujuh soalnya adalah did you tell him to have his haircut short? Nah, di sini karena kalimat tanya, jadi yang pertama disebutkan adalah be-nya, yaitu were. Jadi di sini that clause-nya merujuk kepada objek him, yaitu pronounnya menjadi he. Jadi jawabannya adalah were you told him that he should have his hair cut short? Nah, sekarang yang ke-8. Nomor 8 soalnya adalah hasn't the doctor warned you not to go out at night? Nah, di sini merujuk kepada objeknya you, karena pronoun dari you sama-sama you, jadi jawabannya adalah hasn't the doctor warned you that you should not go out at night? Jadi that clause-nya adalah tetap saja you. Yang ke-9, she didn't tell me not to boil the eggs hard. Nah, di sini objeknya adalah me, jadi pronounnya adalah I. That clause-nya adalah I. Jadi jawabannya adalah she didn't told me that I should not boil the eggs hard. Yang ke-10 adalah I have taught them not to make the same mistake twice. Di sini objeknya adalah them, jadi pronoun dari them adalah they, jadi that clause-nya adalah they. Jadi jawabannya adalah I have taught them that they should not make the same mistake twice. Okay, I think it's enough for exercise 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Karunia dari kelas 4E. Di sini saya akan menjelaskan cara pengerjaan verb pattern 12, yaitu that clause. Di exercise 3, mengubah kalimat aktif menjadi pasif that clause. Nomor 1, I was, kalimatnya menjadi, bisa dilihat, I was warned that I should teach too much, yaitu caranya memindahkan objek menjadi subjek, kemudian mengubahnya menjadi subjek pronoun dan mengubah kata kerja menjadi past participle. Setelah itu baru kita tambahkan that clause. Kemudian nomor 2, they had been informed that there won't be any lectures next week. Cara pengerjaannya masih sama, yaitu memindahkan objek menjadi subjek, kemudian mengubahnya menjadi subjek pronoun dan mengganti kata kerja menjadi past participle, kemudian menambahkan that clause. Kemudian nomor 3, kalimatnya menjadi did the student were assured that the lectures will come regularly. Pengerjaannya masih sama, yaitu memindahkan objek menjadi subjek, kemudian mengubahnya menjadi subjek pronoun dan mengubah kata kerja menjadi past participle, kemudian tambahkan that clause. Nomor 4, I had been promised that she will do the work for me. Kemudian nomor 5, the professor was reminded that the lectures was cancelled. Kemudian nomor 6, she was told that she should have a rest for a week. Kemudian nomor 7 menjadi the students should have been warned that they should do the exercise for their own good. Kemudian nomor 8, have you told that she's been ill for months? Kemudian nomor 9, the director was informed that she won't have a 3 months left. Kemudian nomor 10 terakhir, yaitu cara pengerjaannya masih sama, memindahkan objek menjadi subjek, kemudian mengubahnya menjadi subjek pronoun, kemudian mengubah kata kerja menjadi past participle,
Kemudian tambahkan that clause. Nomor 10 menjadi your wife had assured that you won't leave her until she really has recovered. Thank you. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari exercise 4 nomor 1. Let mother advise her not to give up hope. Jadi verbnya diganti yang di dalam kurungnya menjadi not to give. Not to give. Saya di sini menjawab berdasarkan verb pattern 2 yaitu not to ditambah present participle. Kemudian nomor 2, the doctor suggests that she not to work too hard. Ini sama dengan nomor 1 menggunakan verb pattern 2 di mana not to ditambah present participle. Kemudian nomor 3, I have never known her giving any help to the poor. Di sini give-nya diubah menjadi giving. Saya menjawab berdasarkan verb pattern 4. Kemudian nomor 4, I wish I can help diubah menjadi I wish I could help. Hello, I'm here again and I want to explain exercise 4 from verb pattern 12. I want to explain from number 5 until number 8. Karena soal sebelumnya dari nomor 1 sampai nomor 4 sudah dijelaskan oleh Sylvia dan sisanya akan dijelaskan oleh Selvita. Saya akan menjelaskan dari soal nomor 5 yaitu the student should be make follow the instruction. Di sini kata kerja yang dikurungnya adalah be, make, follow. Saya akan menggunakan verb pattern 3 dan mengubahnya menjadi seperti ini. The student should be made to follow the instruction. Yang be-nya tetap, make-nya berubah menjadi made karena ini kalimat pasif, dan follow menjadi to follow karena menggunakan verb pattern 3 yang mengandung to infinitive. Nah, soal yang keenam adalah he is trying help her finish the work. Di sini ada dua kemungkinan bisa menggunakan verb pattern 3 dan verb pattern 5. Karena dua-duanya mengandung infinitif, hanya bedanya di verb pattern 3 menggunakan to. Jadi jika menggunakan verb pattern 3, jawabannya akan jadi seperti ini. He is trying help her to finish the work. Jika menggunakan verb pattern 5, jawabannya akan seperti ini. He is trying help her finish the work. Soal yang nomor 7 adalah will you let him keep the student wait? Di sini saya menggunakan verb pattern 6, jadi mengubah wait-nya menjadi waiting. Dan sisanya tetap. Jadi jawabannya seperti ini. Will you let him keep the student waiting? Soal nomor 8 adalah she wanted make her voice hear. Her. Maaf salah pengucapan. Jadi di sini hear-nya berubah menjadi past karena verb pattern 9 menggunakan past participle. Di sini saya menggunakan verb pattern 9. Jadi jawabannya seperti ini. She wanted make her voice heard. Okay, I think it's enough from exercise 4. Sorry for a lot of mistake. Thank you and dan akan dilanjutkan lagi oleh Selvita. For number 9 is John intended has painted clean. John di sini merupakan sebagai subjek dan painted di sini merupakan predikat ataupun verb. Eugene has on blank space because has for she, he, it. As we know, John is he. Painted on blank space because it passive voice. So for number 10 is do you have buy many books for your children read? Buy in here is present tense. As we know, in the case
the sentences is present interrogative tense. So we using by, and then for the next blank space we using to complete read on the sentences. It relates for children have books to read. Maybe until here. And the last I say, sorry for my mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.